Para suster, bapak mama, saudara-saudari, umat-umat yang dikasihi Tuhan. Mengapa Yesus ditolak di Nazaret, kampung halaman yang sepi? Paling kurang ada beberapa alasan. Yang pertama, berhubungan dengan iman kepercayaan orang Israel. Orang Israel benar-benar menantikan Kristus Mesias Yerusalem, tetapi sesuai dengan konsep pemikiran dan ajaran iman Budaisme, orang Israel menantikan Mesias Juru Selamat dalam artian politik. Bagi mereka, Mesias Kristus Juru Selamat kurang lebih seperti Raja Daud, bapa leluhur mereka, dan harus hadir menampilkan diri sebagai panglima perang untuk memimpin pasukan Israel menaklukkan bangsa-bangsa sekitar, supaya mereka kembali menduduki tanah Kanaan sesuai dengan janji Allah kepada Abraham nenek moyang mereka. Oleh karena format, pemahaman, konsep Mesias bagi mereka sesuai dengan ajaran Yudaisme seperti itu, maka ketika Tuhan Yesus datang menampilkan diri sebagai seorang yang lemah lembut dan penuh kasih, walaupun banyak mujizat, orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan pun mereka tetap tidak percaya, karena konsep mereka Mesias dalam arti yang politis harus menampilkan diri bagaikan seorang panglima perang. Dan memang sampai sekarang mereka perang terus karena Mesias yang mereka nantikan belum tiba. Dan orang Israel ini hidupnya selalu kontras dengan predikat hakikat mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan. Karena begitu banyak nabi di dalam perjanjian lama, bukan saja mereka menolak, tetapi mereka membunuh. Puncak penolakan itu dengan membunuh para nabi. Maka kita mengerti kata-kata Yesus tadi, seorang nabi tidak dihargai, tidak dihormati di daerah asalnya sendiri, termasuk dirinya. Walaupun banyak mujizat yang dia buat sudah lebih menunjukkan identitas keilahian, tetapi mereka tetap tidak percaya sama dia. Yang kedua, mengapa Yesus Mesias ditolak di kampung halaman sangat kaitan erat dengan alasan pertama tadi. Oleh karena konsep mereka tentang Mesias seperti tadi, maka mereka tidak mampu melihat keilahian Kristus. Mereka menilai Yesus hanya kepada historisitas Yesus, sebagaimana diterangkan di dalam Injil kita, bahwa dia adalah keturunan Yusuf dan Maria, latar belakang tukang cuci. Bagaimana mungkin orang yang sederhana, orang yang lebih miskin dari kita, merupakan hikmat Tuhan mengajar kemuliaan? Maka mereka menolak Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Yesus, seringkali di dalam kehidupan
kita mengalami pengalaman ditolak. Bahkan bukan saja kita menolak orang menolak itu, tetapi kita juga seringkali menolak orang lain. Alasan mengapa kita menolak orang lain? Karena paling kurang kebanyakan kita menghargai orang lain tidak sebagai seorang manusia yang utuh, tetapi kita menilai dengan kegilaan dan mereduksi semuanya hanya pada pangkat, hanya pada kekayaan, hanya pada kedudukan ataupun jabatan. Ini seringkali terjadi. Bahkan suami istri sekalipun sudah menikah mulai berkalkulasi, tidak lagi mencintai istri dengan kekurangan, tetapi mencintai istri hanya karena kelebihan istri. Juga mencintai suami hanya karena soal pemasukan banyak atau tidak. Seringkali terjadi. Bapak-bapak, saudara-saudara, ada penolakan di dalam hidup sebagai suami istri. Suami mengatakan, uang yang saya minta kau harus kasih, walaupun itu untuk judi online dan sebagainya, karena saya ini pencari uang. Istri bilang, kau memang cari uang, tetapi saya mengatur rumah tangga itu pusing. Ini suami sudah berlalu, saling menolak. Demikian sekali kau berjumpa dan hari-hari mengajarkan tentang cinta kasih, tetapi kehidupan komunitas kami kita tidak beres. Karena masing-masing mereduksi sesama hanya pada pangkat dan kedudukan. Walaupun pastor profesi tambah, walaupun deges tambah, yang itu adalah imamat dan itu satu dan sama. Kecuali imamat khusus sebagai sebuah kepenuhan, imamat itu sendiri. Karena itu mari kita belajar bagaimana saudara-saudari menghargai orang oleh karena martabatnya sebagai manusia sama dengan yang lain. Dalam kisah penciptaan Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan, baiklah kita mengutuk manusia itu sesuai dengan citra dan gambar kita, menghargai manusia karena dia juga adalah citra. Bapak-bapak, saudara-saudara, umat beriman yang terkasih, tetapi kita juga berjuang untuk mengakui kelemahan diri kita. Kita sadar bahwa kita masing-masing itu ada kelemahan, sehingga kita juga sadar bahwa orang lain juga ada kelemahan. Pada titik itu kita saling menghargai dan menghormati atas dasar kekurangan dan kelebihan sebagaimana ciptaan Tuhan. Bahkan mari kita belajar dari Rasul Paulus, bangga oleh karena kelemahan. Dia bangga karena ketika dia menyadari bahwa dia itu orang yang sakit, disitulah dia terlibat kepada rahmat kesempurnaan Tuhan yang akan mewakilkan dia di dalam kelemahan, di dalam mewakilkan kerajaan Allah bagi sesama. Mari kita jangan takut untuk mewakilkan Kristus walaupun nasib kita ketika dipermandikan sebagai seorang imam nabi dan raja akan senantiasa berhadapan dengan tantangan, godaan, bahkan penolakan. Sebagaimana Yeremia ketika akan diutus Tuhan sejak awal sudah tahu memang bahwa saya akan utus kau ke bangsa Israel, bangsa yang memang akan menolak. Tidak usah peduli dengan mereka. Walaupun mereka menolak kehormatan, tetapi yang penting Anda hadir sebagai seorang nabi di tengah-tengah mereka. Mereka tahu bahwa sekarang telah saya bangkitkan seorang nabi di antara mereka. Maka mari kita semua masing-masing belajar untuk menjadi nabi di dalam keluarga kita masing-masing, untuk menjadi nabi di dalam komunitas kita masing-masing, sehingga kehendak kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan senantiasa perlahan-lahan dibatasi. Ruang geraknya kasih, kebenaran dan keselamatan Tuhan harus berajar di dalam hidup kita bersama. Amin. Mari kita